Shalom saudara-saudara, apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Kita boleh berjumpa lagi dengan ibadah online service kita bersama New Joy Community Church. Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Amin saudara. Dia sangat mengasihi kita. Saya rindu setiap minggu saudara. Saya sangat rindu untuk boleh membawa saudara untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk menyembah dan memuji Dia, karena Dia layak untuk kita agungkan dan kita sembah. Dia sangat mencintai kita, saudara. Mari saya ajak kita untuk menaikkan puji-pujian penyembahan kita. Mari naikkan pujian pertama, kerinduanku datang padamu. Tidak ada seorang pun yang seperti Dia. Mari naikkan sekali lagi pujian. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, cinta kau rajaku, kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Mari bangkit berdiri, katakan ku sembah. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua
Tuhan seperti Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat New Joy dan kawan-kawan sekalian yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kita ketemu kembali, kita bisa beribadah bersama-sama. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Dan terlebih lagi kita punya sukacita dan berbahagia. Saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ibadah bila disertai rasa cukup itu besar sekali faedahnya. Rasa cukup dalam bahasa Inggris itu content, satisfied, happy with what we have. Puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan Yesus juga mengajar kita untuk kita hidup dengan mata yang tertuju kepada Dia yang memimpin kita kepada iman, juga membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dia yang mengabaikan kehinaan, Dia rela menanggung salib untuk sukacita yang sudah disediakan bagi Dia. Dan sekarang Dia berada di sebelah kanan tahta Allah. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Dia menulis surat pada waktu-waktu saat terakhir sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia menulis surat kepada anak rohaninya Timotius. Dia mengatakan kepada Timotius bahwa dia sudah menjalani pertandingan yang baik, dia mencapai garis akhir dan dia memelihara iman. Demikian juga kita, biarlah kita juga memelihara iman dengan menuju mata kita ini tertuju kepada hal-hal yang rohani, bukan kepada hal-hal yang kelihatan, karena hal-hal yang kelihatan ini hanya sementara, tapi hal-hal yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Ya, puji Tuhan, kita akan beribadah, kita mau meninggikan Tuhan kita hari ini. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama yang panggilan berbakti yang akan diambil dari Mazmur 99 ayat 9. Kita baca dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih kami anak-anak-Mu berkumpul bersama-sama untuk beribadah, untuk meninggikan nama-Mu. Puji Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Karena kami mengucap syukur kami memiliki Tuhan, Allah semesta yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan menyiapkan hati pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Terima kasih kami serahkan Tuhan waktu ini, waktu yang indah ini. Kami undang Roh-Mu yang kudus. Tuhan akan berbicara kepada kami satu persatu. Tuhan tahu pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan kami boleh memiliki hati yang merasa cukup, yang bisa bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, berkati ibadah kami Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Pak Leo yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu Lisa dan Heri yang akan mengajak kami untuk memuji-muji, meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Tolong kami menyadari hidup kami ini bukan untuk kami sendiri, tetapi untuk sesama kami juga. Terima kasih Bapak. Tolong pakai hidup kami, biar kami terus boleh menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, penolong dan penebus dosa kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hadapi masa-masa sulit saat ini, saudara, sangat mudah buat kita untuk berputus asa, untuk
anxious ya saudara ya, karena keadaan saat ini memang sangat tidak menentu saudara. Tapi biarlah saya mau mengingatkan setiap kita supaya kita di saat menghadapi keadaan seperti itu, cari hadirat Tuhan. Di saat engkau mencari Yesus, kau fokus, engkau memandang kepada Dia. Saya percaya seperti pujian yang akan kita naikkan, hanya Yesus jawaban hidupku. Kau pasti akan menemukan kedamaian dan ketenangan itu. Walaupun kau ada di dalam lembah yang sangat kelam di dalam hidupmu, tapi ingat, bersama Dia hatimu akan tenang dan damai. Amin. Naikkan pujian ini sama-sama. Di dalam Yesus tak satu pun
hidup kita. Amin, saudara. Saudara, pada siang hari ini firman Tuhan akan disampaikan, yaitu tentang jalan yang sempit. Di zaman akhir saat ini, saudara, ada banyak orang yang bernubuat, ada banyak orang yang melakukan mukjizat memakai nama Yesus. Tapi ada banyak juga yang mereka palsu, saudara. Tapi apa tandanya kalau kita itu benar-benar anak Tuhan? Kita akan melakukan menurut akan kehendaknya. Lagu pujian ini dikatakan bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tapi yang menurut dan melakukan kehendak Bapa di surga. Naikkan pujian ini sama-sama, kita mau belajar pujian ini. Mari naikkan. Tiba saatnya hari terakhir, banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, melakukan mukjizat dalam namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Amin. Apa saudara mau mengikut kehendaknya? Mari saudara belajar untuk mengikut kehendak Bapa di surga. Naikkan lagi pujian ini. Tiba saatnya hari terakhir, banyak orang yang berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, melakukan mukjizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Melainkan yang menurut kehendaknya. Melainkan yang menurut kehendaknya. Amin. Saat kita ngomong Tuhan, Tuhan, gampang saudara ya. Tapi untuk melakukan kehendak Tuhan itu tidak mudah. Tapi kalau kau minta pimpinan Roh Kudus, Dia tidak akan pernah meninggalkan kau. Dia pasti menolongmu. Amin saudara. Mari saudara, kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar untuk tahu apa kehendak Bapa di surga itu. Kita mau naikkan pujian ini, tetap setia. Biarlah kita mau meminta Tuhan menyelidiki hati kita, untuk melihat hati kita. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, saudara. Biar Tuhan sendiri yang menuntun kita, sehingga kita mampu mengakhiri semuanya dengan tetap setia pada Dia. Naikkan pujian ini sama-sama.
Selidiki aku, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Amin, saudara. Biarlah pada akhirnya Tuhan mendapati setiap kita setia padanya. Sekali lagi dengan pujian bersama. Selidiki aku, benar lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selamat siang New Joy Community Church dan kawan-kawan dan saudara-saudara dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus mengasihi kalian. Amin. Ya, hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah Yesus di bukit, dan inilah yang hampir terakhir. Minggu depan kita lanjutkan, itu yang terakhir. Ya, hari ini kita akan belajar dari Matius 7 ayat 13 sampai 33. Ayat yang panjang, mempunyai arti yang banyak, ya. Saya akan singkatkan, tetapi pasti saudara akan mengerti karena Tuhan akan menolong kita semua, ya. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena sampai saat ini terus Tuhan selalu menyertai kami. Demikian juga pada siang hari ini Engkau telah membawa kami semuanya untuk boleh berkumpul
sebagai hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang melayani service online, supaya pelayanan kami semua itu boleh menjadi dupa yang harum di tangan Tuhan, dan juga boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan kawan-kawan dan saudara-saudara kami, dan bagi siapa yang mendengarkan akan Injil Tuhan, supaya boleh diberkati satu persatu. Tolonglah dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami bisa mengerti, dan juga tolong hamba-Mu ini yang tidak mempunyai sesuatu pun yang bisa dibanggakan, tetapi dia membanggakan Tuhan di dalam hidupnya. Kiranya Engkau boleh berkati. Terima kasih Bapa di surga, dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang selalu hidup itu. Amin. Saudara-saudara, pada tanggal 2 Agustus tahun 1985 ya, itu ada satu kapal yang berangkat dari Dallas Fort Worth ke kota Dallas ya, dari Fort Worth lalu ke kota Dallas ya. Itu penerbangan kapal Delta. Sebelum dia mendarat, dia melihat di ujung dari landasan itu ada awan, saudara-saudara, ya. Dan awan itu bentuknya aneh sekali, ya. Nah, kalau zaman dulu teknologinya itu belum terlalu sempurna seperti sekarang, ya. Lalu dia berpikir begini, perlukah saya putar sedikit, lalu saya landing dari arah yang berlainan, ya. Tetapi dia pikir-pikir, buat apa? Saya punya pesawat, ini pesawat yang canggih, punya mesin buatan Rolls-Royce, ya. Lalu saya sudah 30 tahun menjadi pilot. Demikian juga dengan co-pilot saya, itu mempunyai pengalaman yang sudah lama sekali. Jadi saya akan berusaha untuk landing dengan jurusan yang sudah saya ambil. Lalu dia berusaha melandingkan kapalnya. Ternyata dia tidak melihat, saudara-saudara, di dalam awan tersebut ada sesuatu yang terjadi, ya, yaitu ada pusaran angin. Ada pusaran angin. Sehingga pada waktu dia berusaha memaksakan kapalnya melewati awan tersebut, lalu angin pusaran itu menyedot kapalnya, lalu kapal itu terbanting ke tanah. Sehingga menewaskan sekitar 138 jiwa, saudara-saudara, ya. Nah, itu artinya ada hukum aerodinamika yang tidak boleh dianggap remeh, ya. Kalau dianggap remeh, maka akibatnya itu sangat fatal sekali, ya. Nah, mengapa saya memberikan ilustrasi atau pembukaan seperti ini? Saya ingin saudara bisa memfokuskan perhatian saudara ke arah yang rohani, ya. Kalau di aerodinamika itu mempunyai hukum aerodinamika, demikian juga di dalam rohani itu mempunyai hukum rohani, ya. Hukum rohani. Hukum rohaninya apa? Hukum rohaninya, setiap orang yang mau pergi ke Allah Bapa itu hanya punya satu jalan. Tidak ada jalan lain selain hanya jalan melalui Yesus Kristus, ya. Karena itu Tuhan Yesus bersabda seperti ini, Aku lah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu hukum rohaninya Tuhan, tidak bisa dilanggar. Kalau saudara mau pergi ke rumah Bapa, ke tempat Bapa, harus melalui hukum rohani, yaitu melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita, ya.
Nah, saya ingin saudara perhatikan jalannya keselamatan ini dari perjanjian lama. Ya, mengapa kita harus mengikuti hukum rohani tersebut? Dalam perjanjian lama, kalau saudara baca, ya, Tuhan kalau dia menyuruh Nuh membangun bahtera, dia tidak bilang, Nuh, buatlah sebuah bahtera menurut Nuh saja, menurutmu saja, menurut engkau saja. Bagusnya bagaimana, modelnya bagaimana, terserah. Tidak, Tuhan tidak pernah mengatakan begitu. Kalau Tuhan menyuruh seseorang, dia menyuruhnya dengan detail sekali. Demikian juga pada waktu dia menyuruh Nuh membangun bahtera, sedetail-detailnya Tuhan memberikan blueprintnya, ya, gambarannya, bagaimana caranya membangun bahtera. Ya, demikian juga pada waktu Tuhan menyuruh Musa membangun kemah suci. Dia juga tidak bilang sama Musa, bangunlah kemah suci termasuk desainmu saja. Ya terserah Musa, karena kamu orang hebat. Enggak, Tuhan tetap memberikan juga seperti kepada Nuh blueprintnya, bagaimana membangun kemah suci menurut caranya Tuhan. Ya, berapa itu warnanya, apa pakunya, apa bentuknya, bagaimana menghadap kemana, itu ada caranya, ya, ada caranya. Sehingga pada waktu bangsa Israel mempersembahkan sesuatu juga, Tuhan juga sudah memberikan caranya bagaimana, ya. Tuhan tidak bilang, ya asal hatimu lagi senang, persembahkanlah sesuatu kepadaku. Engkau boleh bawa domba yang pincang, domba yang sakit, domba yang buta, apa saja, pokoknya menurut hatimu saja. Tidak, Tuhan ingin mendapatkan satu persembahan menurut rencananya, menurut apa yang dia punya mau. Karena itu demikianlah saudara-saudara, ilustrasi yang terbaik kalau kita ingin belajar tentang persembahan, itu dari mana? Dari Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5. Mengenai siapa? Mengenai Habel dan Kain. Ya. Kejadian 4 ayat 3 sampai 5 ditulis begini. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Mengapa? Tuhan menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain. Ada orang yang berkata begini, ya, Habel itu pemberi yang ceria, ya. Kain itu pemberi yang pemarah. Saudara pernah jadi asuh? Kalau saudara lagi kasih itu kantong, ada yang ya terima kasih puji Tuhan. Tapi ada yang pemberi, saudara. Itu, ya. Itu Habel dan Kain, ya. Nah, begini saudara-saudara, ya. Ada juga yang bilang katanya jumlah yang diberikan. Jumlahnya Habel itu adalah satu jumlah yang memang setulus dari hatinya, ya. Karena Tuhan tidak melihat jumlah, Tuhan melihat ketulusan dari hati kita, ya. Nah, kalau Kain memberi dari kelebihannya, katanya, ya. Tetapi itu alasan-alasan yang bagus, tapi salah, ya. Yang benar itu begini, ya. Jawabannya begini. Dari Ibrani pasal 11 ayat 4 ditulis begini. Dengan iman, oke? Dengan iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara walaupun dia sudah mati.
Ya. Jadi tidak diragukan lagi pada waktu kita memberikan persembahan, ya. Itu memberikannya dengan iman. Dengan iman yaitu menurut caranya Tuhan, ya, menurut hukum rohaninya Tuhan. Karena tidak diragukan lagi apa yang Tuhan ajarkan untuk Habel dan Kain, yaitu untuk mempersembahkan sesuatu, yaitu merupakan hewan sebagai simbol dari kehidupan, ya. Tetapi Kain itu tidak tidak taat kepada Tuhan. Dia memberikan biji-bijian, dia memberikan buah-buahan. Padahal Kain dan Habel sudah diajarkan untuk memberikan pengorbanan, merupakan hewan sebagai simbol kehidupan dan juga sebagai simbol pengampunan. Ya, pengampunan. Nah, kalau kita baca di Yudas ayat 11, ini ditulis, ini merupakan tolak pertama agama-agama dunia itu ngaco, saudara-saudara. Ya, karena hanya melalui Yesus Kristus saja orang boleh sampai ke tempat Allah di bawah, Allah di surga. Ya, hanya melalui Yesus. Ya, nih saya bacain ya. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Belial. Kain sesat, Belial sesat. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Korah juga orang durhaka. Ya. Jadi kalau dibicarakan mengenai sejarah agama-agama yang ribuan ratusan itu, cara Kain ini merupakan tolak pertama agama-agama di dunia itu timbul. Mereka pikir mereka bisa sampai ke Bapa. Tetapi Tuhan Yesus bilang, tidak, hanya satu jalan, yaitu melalui Dia saja. Karena itu Tuhan Yesus bilang, ya, dari ayat yang nanti kita bacakan. Saya bacakan dari Matius 7 ayat 13 sampai 23. Ya, nanti setelah itu kita akan pelajari apa artinya. Ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju pada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu firman Tuhan. Itu firmannya Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus memulai dengan perintah yang penting. Masuklah melalui pintu yang sempit. Ya. Dengan kata lain, saudara harus mengambil keputusan. Ya. Dalam hidup ini hanya ada satu keputusan yang baik, yang benar, yaitu mengambil keputusan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Cuman satu, ya, tidak ada yang lain. Sempit, tapi menuju kehidupan. Jalan yang lebar,
banyak orang yang melaluinya menuju kebinasaan. Ya, hanya ada satu jalan. Yohanes 10 ayat 9 Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Ya, Yohanes 14 ayat 6. Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara-saudara, ya, mengapa pintu itu sempit? Karena cuma punya satu pintu buat banyak orang. Satu pintu itu adalah Yesus Kristus. Demikian juga mengapa sempit? Karena pada waktu kita mengikuti Yesus, keangkuhan kita harus buang. Keegoisan kita harus buang. Kita harus menyangkal keberadaan kita. Sesuatu yang sulit, sesuatu yang sempit, tetapi membawa kehidupan. Betul saudara-saudara? Ya, karena itu Tuhan Yesus bilang, masuklah melalui pintu yang sempit, karena disitulah ada kehidupan. Ya, jalan yang lebar, pintu yang lebar menyebabkan kehancuran, dan banyak orang yang menemukannya. Ya, karena itu dia bilang di ayat 13, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ya, masuk yang dari pintu yang sempit. Ya, kalau pintu yang lebar itu banyak, itu mengartikan tentang dunia. Ya, gampang, saudara-saudara. Tapi kalau kita masuk ke jalannya Tuhan, walaupun sempit, tetapi mengarah kepada kehidupan. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan di Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, saya kadang-kadang kalau melihat atau membaca ayat ini, saya suka menggambarkan kalau kita ingin pergi ke satu tempat, kita pikir freeway itu lebih lancar. Apalagi kalau lagi busy traffic, busy hour, ya. Lebih baik kita lewat jalan sempit, tapi bisa lebih cepat sampai ke rumah daripada masuk ke freeway. Apalagi kalau ada kecelakaan, bisa 3 jam nunggu di freeway, ya. Jadi seperti itu mungkin gambarannya, ya. Lalu ayat 14 ditulis begini, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, ini pernah ditanya sama murid-murid Tuhan Yesus, kalau gitu sedikit dong orang yang diselamatkan. Lalu Tuhan Yesus bilang, bukan urusanmu. Yang penting kamu harus perhatikan dirimu sendiri. Bukan soal banyak enggak banyaknya, yang penting kamu harus perhatikan dirimu sendiri. Lalui dari jalan yang sempit dan pintu yang sempit itu, ya. Dan disitulah engkau boleh mendapatkan kehidupan. Nah, Tuhan lebih lanjut memberikan ilustrasi lagi, yaitu mengenai 2 pohon, ya. 2 pohon mempunyai 2 jenis buah yang berbeda. Kalau pohon anggur, ya buahnya pasti anggur. Kalau pohon nangka, buahnya nangka sama pisang, itu perlu ditanya. Ya, saya pernah gambarnya, pernah lihat, ya, ada nangka, ya, katanya ini buah ajaib. Ada nangka lalu ada pisang-pisangnya. Ya, enggak. Kalau Tuhan Yesus bilang, kalau pohon anggur harus menghasilkan buah anggur. Kalau pohon nangka harus menghasilkan buah nangka. Karena itu di kali ayat 15 itu ditulis bilang, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, guru saudara, pendeta saudara harus memang melahirkan, kalau dia nangka, buahnya nangka. Ya, kalau buahnya nangka sama pisang, jangan ikutin. Ya, pasti itu guru yang sesat.
Karena ada banyak di dalam dunia ini, banyak guru, banyak gereja, banyak denominasi, banyak ya, banyak sekali. Yang paling bagus sekali saudara-saudara, kalau saya lagi belajar, bermanfaat enggak kalau saya belajar dari dia? Kalau bermanfaat saya belajar dari dia, artinya dia mengajarkan yang benar. Kalau tidak bermanfaat buat hidup saya, buat apa saya pelajari? Enggak. Kan banyak segala pengetahuan. Saya ingin belajar sesuatu yang bermanfaat untuk hidup saya, yang bermanfaat untuk iman saya, yang bermanfaat untuk gereja saya, yang bermanfaat untuk keluarga saya. Jadi kita harus hati-hati itu. Harus hati-hati. Ya, cari guru, cari gereja yang sehat, yang dimana saudara bisa mengenal dari buahnya. Nah, buah-buah dari kita ini yaitu buah-buah Roh Kudus. Ya, karakter kita dibentuk enggak dari pelajarannya? Karakter kita bisa menjadi seperti Kristus enggak? Kita ada pertumbuhan rohani enggak? Kita ada ketaatan sama Yesus Kristus enggak? Ya, karena kita harus menjadi pengikut Kristus, jadi orang Kristen yang sejati. Kita harus menjadi orang yang memang buahnya baik, ya, pohonnya baik, buahnya juga baik. Ya, jadi kesimpulannya saudara-saudara, kita harus mengerti kalau kita ke gereja, kalau kita berdoa, kita melakukan yang benar, tetapi yang paling utama itu harus punya Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, harus punya Yesus di dalam profesi iman kita. Ya, ada banyak jalan, ada banyak pintu, ada banyak pohon, ada banyak profesi, tetapi hanya ada satu yang benar, yaitu Yesus Kristus, juru selamat kita. Ya, dan itu di ayat 7, di pasal 7 ayat 13 sampai 14 ditulis, ya, sebagai penutup, ini tujuan akhir kita. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara mau ikut yang banyak apa yang sedikit? Pasti saudara mau ikut yang sedikit, yang sempit. Karena disitulah kita mendapatkan kehidupan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, benarlah kiranya anak-Mu yang tunggal itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain. Karena Tuhan sudah mendesain dari pertama waktu manusia jatuh dalam dosa. Dan Tuhan berjanji akan mengirimkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Tidak ada jalan lain. Semua jalan kelihatannya baik, tetapi jalan Bapa di surga adalah jalan yang sempurna, lebih baik dari segala-galanya. Kami bersyukur dan berterima kasih kami bisa didapati oleh Tuhan, menjadikan kami anak-anak-Mu. Karena itu Bapa di surga, biarlah kiranya kami Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk mengajarkan orang, memperkenalkan Tuhan Yesus di dalam hidup mereka, supaya mereka pun boleh mendapatkan keselamatan. Kiranya Tuhan tolong pada waktu kami mengiring Tuhan, kami siap untuk memasuki dan menjalani jalan yang sempit, tetapi jalan yang penuh dengan kebahagiaan. Karena Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan, dan Engkau yang terus mendahului kami. Dan kami hanya mengikut Tuhan saja sampai akhir. Ajarkan kami selalu setia kepada-Mu. Dan pasti Tuhan Yesus, kami adalah jemaat-Mu yang selalu setia kepada-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau kita masuk ke dalam doa syafaat, kita akan terus berdoa buat pandemik ini supaya Tuhan ikut campur agar pandemik ini bisa selesai dan semua manusia di atas muka bumi ini boleh kembali ke dalam kehidupannya yang baik dan diberikan terus kesempatan agar banyak orang yang bisa mengenal Tuhan, biar Tuhan boleh selalu sabar dan banyak orang-orang yang belum mengenal itu bisa mengenal Engkau. Dan kita juga akan berdoa untuk gereja kita, Joy, kapan kita kembali ke gereja yang actual, kita tidak tahu, kita harus obey akan peraturan pemerintah, dan juga kita akan berdoa supaya ada kedamaian di dalam dunia ini, jauh dari segala bencana dan peperangan dan sesuatu yang tidak baik. Dan kita hanya bersandar dan berdoa kepada Tuhan supaya kehendaknya itu boleh terjadi di atas muka bumi seperti di dalam surga. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa kami yang di surga, kami datang kembali kepadamu di dalam doa kami. Kami ingin berdoa untuk pandemik yang masih berkecamuk di dalam kehidupan manusia. Kiranya Engkau boleh dengarkan doa kami ya Bapa di surga. Dan juga pasti anak-anak Tuhan yang lain juga berdoa kepadamu, minta pertolongan daripada Tuhan supaya pandemik ini bisa berakhir dengan cepat, sehingga seluruh umat manusia dimanapun mereka berada, mereka boleh kembali ke dalam kehidupan yang normal, dan kami terus bisa bekerja buat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan di atas muka bumi ini. Kiranya juga kami berdoa supaya dunia ini Tuhan tolong supaya boleh hidup di dalam kedamaian, jauh dari segala bencana dan juga jauh dari segala peperangan. Dan kiranya di dalam masa-masa seperti ini terus kami boleh menjadi alat Tuhan, terang dan garam dunia, yang dimana dunia itu membutuhkan Tuhan semata-mata. Berkati jemaat-Mu, walaupun mereka berjauhan, tapi kami berdoa supaya mereka terus boleh mendapatkan makanan rohani, dan kami hanya bisa bersandar dan berharap kepada Tuhan. Satu waktu nanti kami boleh kembali ke gedung gereja untuk beribadah, untuk kami boleh menjangkau banyak jiwa. Dan juga kami berdoa ya Tuhan Yesus, kalau kami terus dipakai Tuhan di dalam online service, juga kami bisa menjadi berkat untuk orang-orang dimanapun mereka berada. Ya Tuhan Yesus, Engkau berkati jemaat-Mu satu persatu dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga, kesehatan, demikian juga di dalam pelayanan mereka, supaya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu saja. Amin. Sekarang saya panggil Lisa untuk memimpin kita dalam lagu terakhir, How Great Thou Art. Kita akan sekarang tutup ibadah kita, saudara. Kita mau menaikkan How Great Thou Art. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita mau menaikkan ucapan syukur kita. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Begitu besar Allah kita. Mari kita arahkan mata rohani kita kepada Dia. Terimalah berkat daripada Bapa di surga. Biarlah kasih setianya, kasih karunia-Nya melalui Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian, dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan memberkati engkau, dan selalu memberikan perlindungan dan pernyataan dimanapun engkau berada.
dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa